Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wa azkamuhu wa ataharuhu Muhammad ibn Abdillah Ar-Rahmatul Muhda wa ni'matul musda As-sirajul munir al-bashir wa nadhir. Allahumma ahyina ala millatihi wa amitna ala sunnatihi warzuqna syafa'atahu wa arfikna suhbatahu fil firdausil a'la wa matti'na biladatin nadari ila wajhikal karim. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul bermajelis di majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita insya Allah akan nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Sebagai moderator di sini, pertama-tama saya akan membacakan susunan acara pada kajian KMIK bulan Oktober ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi oleh Ustadz Eka, terus yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab, lalu kita akhiri dengan penutup. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang kedua, kita sambut bersama materi kita pada hari ini, Ustadz Eka Erdiansyah. Tafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan terdengar suaranya agak maju sedikit ke sebelah sini lagi supaya nanti mungkin ada yang masuk bisa ngisi di belakang gitu. Oke, bismillah. Suara saya segini cukup terdengar kan ya? Jadi nggak usah pakai speaker gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Sesungguhnya hanya segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya lah kita memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunannya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita hanya memohon kepada perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan diri kita dan juga dari keburukan-keburukan amal kita. Mayyahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menjadi penolong. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah dan tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah benar-benar utusan Allah dan hamba Allah. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmatnya, atas berkat karunia-Nya kita bisa berkumpul di Masjid Kagawa kita yang tercinta ini pada pagi hari ini, diberikan kesehatan dan banyak rezeki kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menyampaikan bahwa dengan kita bersyukur, dan cara syukur ini cukup mudah gitu ya, yang Allah perintahkan kepada kita hanya dengan mengucap alhamdulillah, maka Allah akan melipat gandakan kenikmatan yang diberikan diberikan darinya kepada kita. Lalu salat serta salam tidak lupa kita selalu panjatkan kepada Rasulullah SAW, Muhammad SAW, yang telah membawa ilmu berupa syariat-syariat yang diturunkan langsung dari Allah melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada kita umat manusia dari zaman beliau pertama kali diutus sampai nanti kemudian di akhir zaman sampai kiamat terjadi, di mana syariat-syariat ini yang akan terus diimplementasikan oleh kita semua gitu. Dan dengan mengimplementasikan syariat-syariat ini, insya Allah manusia tidak akan pernah sesat selamanya, selama kita menjalankan syariatnya sesuai dengan apa yang beliau sampaikan gitu. Dan juga mudah-mudahan Allah selalu memberkahi
dan menyelamatkan keluarga Rasulullah SAW beserta sahabatnya, tabiut tabiin, dan mudah-mudahan kita hingga akhir zaman nanti. Nah, langsung saja gitu ya untuk hari ini. Mungkin ada sedikit penyampaian tadi. Yang pertama, di sini kebetulan saja gitu saya diminta untuk menjadi pemateri dalam temanya lumayan ya, cukup menantang juga gitu, berat. Temanya di sini merajut cinta, menjaga harmoni dan menggapai ridho ilahi. Di sini sebetulnya lebih ke bab pernikahan gitu ya. Nah, bab pernikahan ini sebetulnya kalau misalkan hanya dalam satu pertemuan itu sangat banyak gitu ya yang dibahas. Karena dari mulai sebelum menikah, lalu akad, lalu pasca menikah, sampai nanti menikah itu kan selamanya insya Allah, sampai kita meninggal itu pembahasannya sangat panjang. Dan mudah-mudahan gitu hari ini rangkumannya atau intisarinya kita bisa coba sampaikan. Dan di sini, di depan sini saya bukan bermaksud menggurui jamaah semua gitu, teman-teman semua. Hanya kebetulan saya tadi diminta untuk mengisi materi karena saya yakin gitu di sini teman-teman pasti ada yang ilmunya mungkin sama atau bahkan lebih tinggi daripada saya. Jadi di sini kita bentuknya sharing. Dan juga saya juga masih sebagai penuntut ilmu dan teman-teman pun sama, masih belajar. Jadi misalkan jika nanti ada kesalahan pada saat penyampaian mohon dimaafkan, dan juga kalau misalkan ada dalil yang saya sampaikan itu salah bisa langsung dikoreksi, tidak apa-apa. Oke. Langsung saja kita masuk ke materi. Nah, karena dibahasnya pernikahan, pertama berarti kita harus masuk ke definisi dari pernikahan itu sendiri gitu ya. Nah, di sini mungkin kalau saya lihat ada beberapa bujang yang belum menikah. Mudah-mudahan gitu ya, setelah mendengarkan materi kali ini jadi termotivasi untuk menikah gitu ya. Karena menikah itu bisa dibilang, kalau dari saya sendiri gitu ya, berdasarkan pengalaman, alhamdulillah nikmatnya itu insya Allah gitu ya, lebih banyak daripada mudorotnya gitu, asalkan niatnya benar gitu ya. Nah, balik lagi ke materi yang tadi. Nah, karena ada Ustadz muda juga di sini, ada Ustadz Izul. Saya mau ke Ustadz Izul juga bertanya nih, Ustadz Izul, kira-kira nih definisi menikah itu apa gitu? Silakan. Definisi menikah, bergabungnya dua insan yang saling mencintai karena Allah dan bersatu di atas jalan Allah juga. Oke, dari jamaah ada mungkin yang lebih mengetahui ini tambahannya gitu, definisi pernikahan itu apa gitu? Silahkan. Jadi kita coba interaktif aja gitu ya. Ada dari Ustadz yang lain mungkin? Dari Ustadz Haris mungkin ada definisi pernikahan sebagai yang berpengalaman gitu ya. Mungkin dibanding saya lebih panjang gitu. Ada mungkin dari yang lain, Ustadz boleh sharing aja gitu, kita interaktif gitu. Jadi yang biasanya itu kajian tuh kan hanya dari pemateri ke jamaah gitu. Nah, di sini kita coba karena sesama penuntut ilmu gitu, kita sama-sama belajar, maka kita coba interaktif gitu. Silahkan, ada yang mau menambahkan definisi pernikahan? Tidak ada. Ayo, nanti panitia kalau misalkan ada yang ngejawab, ada dapat hadiah nggak? Dapat makan siang ya insya Allah nanti setelah pada zuhur. Ayo, tadi dari Ustadz Izul bisa sekali lagi diulang Ustadz Izul. Bersatunya dua insan yang saling mencintai karena Allah dan mengikat janji suci karena Allah juga. Oke, secara definisi
yang Ustadz Izul sampaikan itu benar gitu ya. Kalau misalkan dalam agama Islam di sini pernikahan diartikan bahwa suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan mereka menjadi hubungan yang halal. Nah, lalu untuk pernikahan tersebut itu di syariat agama kita itu sangat dianjurkan, bahkan hukumnya pun kan dibagi menjadi 5 ya. Untuk hari ini kita tidak akan membahas lebih detail masalah hukumnya, hanya kita ketahui saja bahwa menikah itu memang yang sangat dianjurkan di dalam syariat kita. Nah, di manakah dalilnya disyariatkan nikah? Itu ada di Quran surat An-Nur. Ada yang mau ini membantu membacakan? Gak ada, oke. Langsung artinya aja ya, dari surat An-Nur ayat 32 itu yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Lalu disebutkan juga dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang 3 golongan yang pasti mendapatkan pertolongan Allah. Salah satunya adalah seorang yang menikah karena ingin menjaga kesuciannya. Di situ hadis riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmizi. Nah, dari 2 itu sebetulnya banyak lagi gitu dalil-dalil yang di syariat kita yang Allah turunkan dan yang disabdakan oleh Rasul itu pentingnya menikah gitu. Nah, dari 2 ini aja kita udah bisa menyimpulkan bahwa nikah tuh memang sangat direkomendasikan di agama kita, terutama bagi orang-orang yang sudah memiliki kemampuan dan sudah bisa dibilang matang gitu ya secara seksual gitu ya. Jadi sudah ada dorongan kuat di syahwatnya, itu menjadi wajib. Nah, jadi itu untuk definisi pernikahan dan dalilnya gitu. Jadi dan juga pernikahan itu di agama kita itu tergolong sebagai salah satu ibadah. Jadi pernikahan tuh tidak hanya sebagai nikah udah gitu ya, kita nggak dapat apa-apa dari nikah gitu, selain kayak misalkan nanti cuman punya pasangan istri gitu, ada yang nemenin tiap malam gitu ya, punya anak dan lain sebagainya, ngurus anak, ngurus istri dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, tapi Allah menjanjikan pahala yang besar di pernikahan tersebut. Jadi ulama-ulama mengatakan bahwa pernikahan itu adalah salah satu ibadah terpanjang atau yang dijalani oleh manusia gitu ya. Nah, kenapa ibadah terpanjang? Karena ulama mengatakan bahwa pada saat kita telah menikah, setiap harinya itu setiap interaksi yang baik dengan istri atau anggota keluarga itu akan jadi pahala. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa hal selain zikrullah adalah hal yang sia-sia, kecuali salah satunya yang dikecualikan adalah interaksi dengan pasangan. Misalkan kita hanya kalau kayak nongkrong gitu ya, nongkrong di warung kopi atau di mana gitu kalau di Indonesia, atau misalkan di sini kita lagi QK setelah kerja, kita pada saat kerja kita ngobrol, itu bisa dikategorikan sebagai hal yang sia-sia gitu, tidak mendapatkan pahala. Tapi ngobrolnya suami istri, bercandanya suami istri, misalkan ya hanya tidur di pangkuan istri gitu ya, suami tidur di pangkuan istri dan lain sebagainya, interaksi yang baik itu akan menimbulkan pahala. Mudah-mudahan kalau ada yang saya sampaikan kayak gini jadi ada yang termotivasi ya, bujang-bujang. Mudah-mudahan gitu ya. Gimana? Ya, tambah semangat gitu ya untuk menikah. Nah, di sini ada Rasulullah SAW bersabda, tadi kami sampaikan kembali, segala sesuatu selain zikrullah adalah permainan dan kesia-siaan, kecuali terhadap 4 hal, yaitu seorang suami yang mencandai istrinya, seseorang yang melatih kudanya, seseorang yang berjalan menuju 2 sasaran atau memanah, dan seseorang yang berlatih renang. Nah, dari 3 hal yang disampaikan Rasul, dari 4 hal yang disampaikan Rasul, 3 hal itu adalah kegiatan bisa dibilang aktivitas olahraga gitu ya, yang menggerakkan tubuh gitu.
Nah, hanya satu di situ yang disebutkan selain kegiatan yang tadi gitu, yaitu mencandai istrinya. Nah, jadi ini salah satu motivasi sebetulnya dari Rasul untuk kita semua bahwa menikah tuh akan menghasilkan pahala gitu ya. Ibadah yang paling panjang dan tidak ada kesia-siaan di dalam pernikahan. Gitu. Lalu disebutkan juga hukum menikah gitu ya. Ada wajib, sunnah, haram, makruh dan juga mubah. Mungkin untuk detailnya kita akan simpan di pertemuan selanjutnya gitu ya. Insya Allah kalau misalkan ada kesempatan lainnya untuk membahas bab ini. Dan karena tadi temanya itu intinya kita ingin bagaimana membangun keluarga yang samawa setelah pernikahan. Nah, kita akan masuk ke membahas langsung ke tujuan pernikahan, yaitu untuk sakinah, tentram, mawadah, cinta, dan rohmah, kasih sayang. Jadi di dalam keluarga itu tujuan kita berkeluarga itu untuk memberikan dan mendapatkan ketentraman, memberikan dan mendapatkan cinta dari pasangan, dan juga memberikan dan mendapatkan kasih sayang dari pasangan dan anggota keluarga itu sendiri gitu ya. Nah, dalilnya apa gitu? Dalilnya ada di surat Ar-Rum ayat 21 di mana Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusakum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, yang artinya di antara tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tentram, tadi ya sakinah di sini, merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Kasih sayang tadi apa? Ustadz Izzo? Bahasa Arab ya? Kasih sayang. Ya, mawaddah, warohmah, dan rasa kasih dan sayang. Kasih itu tadi mawaddah dan sayang, rohmah gitu. Nah, ini dalilnya di mana pernikahan ini salah satu tujuannya untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rohmah gitu. Nah, dari kata-kata sakinah, mawaddah, dan rohmah ini sebetulnya itu memang bisa dibilang secara garis besar. Nah, di sini ulama membagi kembali menjadi tujuan tersebut jadi tujuan-tujuan kecil gitu ya, supaya kita bisa mendapatkan keluarga atau pernikahan yang sakinah dan mawaddah dan warohmah tuh poinnya apa aja gitu ya. Nah, di sini yang pertama kita harus niatkan bahwa pernikahan itu tujuannya juga adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, dalilnya apa? Ini dalil secara umum sebetulnya ya, yang ada di Allah berfirman di surat Az-Zariyat ayat 56. Mungkin Ustaz Izul silahkan bisa dibantu Az-Zariyat 56. Wa ma khalaq jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, jadi segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini pada dasarnya untuk beribadah kepada Allah gitu ya. Nggak ada hal lainnya. Kita misalkan kerja, tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, di sini ada agak melebar sedikit untuk materinya gitu ya. Nah, kenapa setiap kita melakukan sesuatu harus diniatkan untuk beribadah kepada Allah? Nah, ini balik lagi ke salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niat. Nah, setiap amal itu tergantung dengan niatnya. Nah, hadis ini sebetulnya berangkat asbabul wurudnya atau alasan kenapa hadis ini bisa muncul gitu ya. Jadi pada saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau mendapati bahwa ada satu sahabat muslim gitu ya yang ingin hijrah dari Mekah ke Madinah, itu niatnya bukan untuk Allah gitu ya, bukan untuk agama Allah. Hanya pada saat itu disebutkan, saya mohon maaf agak lupa untuk nama sahabatnya dan
siapa nama itu pasangannya gitu ya. Jadi sahabat ini tuh niat ingin hijrah ke Madinah itu karena ingin nyusul salah satu pujaan hatinya gitu. Jadi awalnya beliau ini melamar gadis gitu ya. Dan wanita ini tuh menolak kalau misalkan dia belum hijrah ke Madinah. Nah, lalu disebutkanlah akhirnya sahabat ini hijrah ke Madinah itu niatnya untuk menikahi wanita ini gitu. Maka sebetulnya panjangnya itu adalah jadi ketika itu Rasulullah tahu ada sahabat ini niatnya berbeda dari yang lain, lalu ada keluar hadis tersebut gitu ya, innamal a'malu binniyat, yang panjangnya kurang lebih mohon maaf saya kurang ingat gitu ya. Jadi intinya pada saat hijrah itu kalau misalkan kita berhijrah dengan meniatkannya untuk ibadah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan pahala. Tapi kalau misalkan hijrah itu kita niatkan untuk wanita, untuk harta, maka dia hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka dari itu kalau misalkan kita tarik, ulama-ulama banyak menarik si hadis ini secara umum gitu ya, secara global. Jadi misalkan kita bekerja gitu ya, niatnya untuk dapat uang aja tanpa niat ibadah kepada Allah, maka yang akan kita dapat adalah uang aja gitu. Keberkahannya tidak akan ada di situ, tidak akan dapat pahala gitu ya. Ketika kita niatkan untuk misalkan menikah hanya untuk mendapatkan wanita pujaan, itu aja gitu yang didapatkan gitu ya. Tidak lebih dan tidak kurang dari itu gitu. Maka berhati-hatilah di niat. Jadi kalau misalkan ada dari kita masih meniatkan nikah atau misalkan kerja atau hal-hal positif lainnya hanya untuk urusan dunia, maka kita sama-sama gitu, nasihat untuk saya juga, kita sama-sama ubah niatnya semuanya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi sudah disebutkan dalilnya di surat Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Lalu balik lagi kepada tujuan nikah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda di hadis riwayat Muslim yang kurang lebih artinya, dan di hubungan suami istri salah seorang di antara kalian ada sedekah. Pada saat itu Rasul bersabda ke sahabat-sahabatnya gitu. Lalu mendengar sabda Rasulullah, para sahabat keheranan gitu ya. Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kita memuaskan syahwatnya gitu, kebutuhan biologisnya terhadap istrinya akan mendapatkan pahala? Lalu Rasulullah SAW menjawab, bagaimana menurut kalian jika mereka para suami tadi berhubungan biologis dengan selain istrinya, bukankah mereka berdosa? Jawab para sahabat menjawab, iya benar. Lalu beliau bersabda kembali, begitu pula kalau kalian berhubungan biologis dengan istrinya di tempat yang halal, mereka akan memperoleh pahala. Nah, ulama di sini banyak menafsirkan gitu ya, menjabarkan kembali hadis dari ini, bahwa bisa dibilang kan seperti kita ketahui gitu, kalau misalkan zina gitu dengan pelacur atau dan lain sebagainya gitu ya, kita berzinah itu dosanya masuk ke dalam al-khabair gitu ya, dosa-dosa besar gitu ya. Nah, dari sabda Rasulullah ini, hadis yang disampaikan oleh beliau ini, nah berzinah kan punya kita akan mendapatkan dosa besar dari berzinah gitu ya. Nah, kalau misalkan kita tempatkan tadi kebutuhan biologis itu di tempat yang halal, maka kita pun akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, maka ini salah satu dari motivasi juga yang diberikan oleh Rasul kepada kita, supaya kita memikirkan bahwa menikah itu tidak hanya tadi ya untuk mendapatkan teman ngobrol dan lain sebagainya, tapi juga untuk mendapatkan pahala. Jadi dari interaksi biologis bukan hanya untuk menuntaskan syahwat, tapi juga kita niatkan untuk mendapatkan pahala, karena sebagaimana Rasulullah bersabda, dijanjikan pahala yang besar di hal tersebut gitu ya. Jadi bapak-bapak yang sudah menikah silahkan dimanfaatkan gitu ya momen-momennya, dan yang bujang silahkan untuk segera memikirkan gimana nih menikah tuh penting gitu ya. Lalu tujuan berikutnya adalah untuk memenuhi kebutuhan atau fitrah manusia. Nah, fitrah manusia di sini apa? Kita sebagai makhluk gitu yang diciptakan oleh Allah dengan nafsu syahwat,
di mana syahwat ini butuh untuk disalurkan gitu ya. Dan Allah sudah merancang gitu jalannya gitu ya. Contohnya misalkan Allah menciptakan kita dengan rasa lapar. Di satu sisi Allah menciptakan segala sesuatu yang halal gitu ya, yang untuk kita konsumsi. Di sisi lain Allah juga menciptakan yang haram gitu ya sebagai ujian untuk kita. Nah, jadi di sini Allah sebetulnya ketika menciptakan kita dengan tadi ya, ada syahwat yang harus dilampiaskan, ada sesuatu yang harus kita penuhi untuk kebutuhan kita, pasti Allah sudah menciptakan wadahnya, tempatnya juga gitu ya. Nah, salah satunya ketika Allah menciptakan kita dengan nafsu syahwat, maka Allah juga menciptakan solusinya. Solusinya adalah dengan menikah. Makanya dari salah satu hukum nikah, di mana kapan nikah itu menjadi wajib, ketika seseorang itu mampu memiliki kekuatan harta, mentalnya sudah cukup umur, dan sudah tidak bisa menahan nafsu, maka jadi wajib. Karena di sini ada kebutuhan yang sudah tidak bisa dibendung lagi, dan kalau misalkan tidak dilakukan, solusi ini tidak diambil, maka rentan terjerumus ke hal-hal yang membahayakan gitu ya, ke dosa gitu. Nah itu jadi jelas kebutuhannya itu salah satunya untuk memenuhi kebutuhan manusia tadi, kebutuhan biologis. Maka dari itu untuk mencapai keluarga yang samawa itu tidak akan lepas dari kebutuhan biologis gitu ya. Jadi kalau misalkan ya sebagai laki-laki itu sebetulnya ada yang ulama-ulama mengibaratkan bahwa kalau misalkan tidak disalurkan, mohon maaf, sperma laki-laki itu panas gitu ya. Jadi di sini ibu-ibu juga mungkin kalau yang datang mudah-mudahan bisa paham gitu. Jadi sperma laki-laki itu kalau misalkan tidak dikeluarkan itu panas gitu ya. Nah, karena panas, kalau misalkan tidak disalurkan atau tidak dikeluarkan, maka itu hubungannya akan ke emosi. Maka dari itu, misalkan ada bapak-bapak yang sudah menikah gitu ya, yang syahwatnya tidak disalurkan, nanti itu tuh efek sampingnya nanti istrinya minta belanja susah gitu ya. Minta duit mulu gitu ya. Mau keluar aja sih, mau kemana gitu. Nah, karena ada sesuatu yang panas yang masih dipendam gitu ya, yang belum dikeluarkan. Tapi coba kalau misalkan ibu-ibu di sini kita peka gitu ya terhadap kebutuhan suami, dilayani gitu ya sampai ke kebutuhan biologisnya dengan baik, insya Allah, Pak mau minta uang dong untuk beli ini. Oh iya, berapa kebutuhannya? Pasti insya Allah seperti itu gitu ya. Jadi ibu-ibu tolong diperhatikan karena memang ini hal yang sangat penting gitu. Misalkan mau berangkat kemana, oh ya ini mau hangout nih sama teman-teman dulu, oh iya silahkan, pasti kayak gitu ya. Karena suami itu udah tenang gitu di rumah, kebutuhannya dipenuhi. Jadi kebutuhan inti dari suami itu dua, yang penting perutnya dan juga di bawah perut. Dan ini nggak tabu gitu ya, memang harus dibicarakan gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan juga. Lalu berikutnya tujuan dari nikah supaya bisa menjadi keluarga yang samawa apa yang harus dipenuhi, yaitu membentengi akhlak yang mulia. Di sini Rasulullah SAW bersabda di hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia saum, karena saum itu dapat membentengi dirinya. Jadi tadi kembali lagi gitu ya, bahwa Allah tuh telah menciptakan kita dengan segala sesuatu propertinya. Salah satunya adalah nafsu syahwat gitu ya. Nah, nafsu ini harus disalurkan. Nah, ketika kita sudah tidak bisa menahannya, maka kita harus ngambil solusi yang tadi gitu ya, nikah gitu ya. Atau tadi salah satu solusi lainnya, alternatifnya adalah saum. Kalau misalkan kondisinya kita belum mampu untuk menikah gitu ya, belum mampu tuh mungkin secara finansial untuk menafkahi istri atau anak, nanti masih malah nantinya akan memberikan banyak mudarat gitu kan ya, itu bisa dibilang belum siap juga, atau mentalnya gitu belum siap untuk membimbing istri dan anaknya sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu lebih dianjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu. Tapi tadi ya, menikah ini poin pentingnya adalah untuk membentengi akhlak kita gitu, supaya tidak terjerumus ke
segala sesuatu yang haram. Lalu yang berikutnya tujuannya adalah menegakkan rumah tangga yang islami. Rumah tangga Islam itu gimana? Rumah tangga yang selalu didasari oleh hukum Islam gitu ya. Jadi segala sesuatunya balik ke syariat Islam. Nah, di sini ingin berbagi sedikit yang saya dapatkan dari beberapa kajian yang saya ikuti, yang udah saya ikuti juga. Salah satu kiat supaya di rumah itu selalu harmonis itu apa gitu ya? Hindari marah kalau hal tersebut tidak terkait dengan pelanggaran agama. Maksudnya kalau misalkan hanya hal-hal teknis gitu ya, ada istri berbuat kesalahan apa, suami berbuat kesalahan apa, tidak terkait pelanggaran agama, maka kita harus toleransi di sini dan menasehatinya pun harus dengan sopan gitu ya, dengan lemah lembut gitu. Nah, contoh kasusnya misalkan kayak gini yang tidak terkait dengan syariat pelanggaran agama gitu. Misalkan yang udah menikah gitu ya, kita datang ke rumah udah capek kerja gitu ya, tiba-tiba kan pasti harapan kita sebagai bapak-bapak gitu ya, udah capek keringetan, nyampe ke rumah inginnya istirahat langsung makan gitu kan. Nah, qadarullah gitu, istri di rumah karena ada satu dan lain hal, mungkin halangan karena sibuk ngurus anak dan lain sebagainya, ada tamu yang datang, belum sempat untuk menyiapkan makanan gitu. Nah, sebetulnya untuk menyiapkan makanan ini kita bisa bilang hal teknis gitu ya. Jadi kalau misalkan belum ada makanan, sebisa mungkin walaupun harapan suami itu dilayani tadi ya, hanya karena hal teknis ini tidak termasuk pelanggaran agama juga, maka di situ kita maafkan itu istri. Oh ya udahlah, nggak apa-apa gitu ya, belum ada makanan, ya udah ayo kita beli bareng gitu ya ke sana, atau ayo kita makan keluar gitu, ayo kita bikin bareng gitu. Nah, seperti itu. Jadi tahan emosi supaya emosi kita tuh tersalurkannya hanya kalau ada pelanggaran agama. Nah, pada saat kapan kita boleh marah? Pada saat mendapati pasangan kita di pelanggaran agama, misalkan tidak sholat, tidak puasa gitu ya, menolak gitu karena nggak ada alasan yang syar'i gitu yang jelas, atau bahkan misalkan berinteraksi dengan lawan jenis yang kita tidak ridho. Nah, berinteraksi dengan lawan jenis ini mohon diperhatikan juga ke ibu-ibunya gitu ya, dan bapak-bapak juga. Berinteraksi dengan lawan jenis ini adalah salah satu pelanggaran agama kalau misalkan tidak ada kebutuhannya. Contohnya misalkan di pekerjaan gitu ya, bapak-bapak kan bekerja ya, alhamdulillah semuanya di sini bekerja. Interaksi dengan lawan jenis di kantor tuh sebisa mungkin dibatasi. Dengan lawan jenis dibatasi. Bahkan kalau misalkan tidak ada kepentingan sama sekali yang terkait dengan pekerjaan, tidak perlu terlalu supel gitu, tiba-tiba nanya, gimana kabarnya gitu, selamat pagi gitu ya. Nah, itu sebetulnya ya secara psikologis itu bisa memicu perasaan benih-benih cinta tumbuh gitu lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Dan untuk akhwat pun, kalau misalkan ada chat dari lawan jenis, dari laki-laki gitu, baik itu teman lama ketika kondisinya kita sudah menikah dan kita punya suami gitu ya, ketika kita misalkan teman-teman lama ada ngechat gitu ya, masuk chatnya itu abaikan sebisa mungkin gitu ya, walaupun menanyakan kabar, atau kita bisa izin ke suami, ada teman saya ngechat kayak gini gimana gitu. Kalau misalkan suami ridho, silahkan dibalas tapi seperlunya aja gitu ya, kalau misalkan ada keperluan. Tapi kalau tidak ada keperluan sama sekali, tutup rapat gitu ya, karena celah-celah godaan-godaan syaitan tuh dari sini. Pertama-tama syaitan tuh nggak akan langsung goda, udah ceraikan aja pasangan kamu, nggak akan kayak gitu. Tapi dari hal-hal yang kecil dulu. Wah, itu teman lama tuh ngechat, coba bales dulu gitu ya. Oh iya, kabarnya gimana ya? Nah, di situ penasaran sampai akhirnya, oh iya, kondisinya sekarang gimana ya? Coba ketemuan. Nah, dari hasil ketemuan itu nanti biasanya makin meningkat, godaan syaitonnya makin berat. Nah, perselingkuhan itu biasanya dari sini gitu ya. Makanya tutup rapat segala interaksi dengan lawan jenis kalau misalkan tidak ada kepentingan di dalamnya. Bahkan untuk interaksi dengan lawan jenis aja, ulama-ulama untuk yang penting saja gitu ya, tanda kutip penting, masalah kesehatan,
misalkan kayak apa ya, pemeriksaan kehamilan contohnya gitu yang saya tahu gitu. Pemeriksaan kehamilan kan yang hamil itu pasti akhwat gitu ya, perempuan itu, istri. Nah, ulama tuh merincikan di sini pemeriksaan kehamilan tuh diperbolehkannya ke dokter yang bagaimana gitu. Nah, dikategorikan jadi 4 kategori. Yang pertama, harus dipastikan dokter itu akhwat juga, perempuan dan muslim. Kalau misalkan tidak ada dokter perempuan dan muslim, maka yang nomor 2 adalah dokter perempuan dan non muslim. Kalau tidak ada tadi dokter perempuan dan muslim, maka perempuan non muslim, yang penting perempuan gitu ya. 2 poin di sini. Kenapa ulama memprioritaskan 2 itu? Untuk tadi walaupun itu yang kebutuhan untuk pengobatan dan lain sebagainya, supaya dibatasi benar-benar tidak ada interaksi yang tadi dilarang gitu ya antar lawan jenis. Nah, ini pun dibatasi sampai sini. Nah, lalu urutan berikutnya yang ketiga, dokter baru di sini boleh dokter laki-laki. Kalau tadi tidak sama sekali tidak menemukan dokter perempuan Islam, dokter perempuan non Islam, baru diperbolehkan laki-laki harus muslim. Kalau semuanya nggak ada, baru ke nomor terakhir, dokter laki-laki non muslim pun tidak apa-apa kalau misalkan terpaksa. Tadi ini untuk membatasi interaksi lawan jenis. Begitupun kalau misalkan laki-laki ya, dibalik gitu ya, laki-laki berobat gitu, sakit apapun, tadi cari dokter laki-laki beragamanya Islam, laki-laki non Islam, baru boleh ke perempuan gitu ya. Di sini ulama merincikan sampai sejauh itu gitu ya, supaya kita bisa menghindari interaksi yang haram gitu, yang membawa pada tadi ya benih-benih yang tidak baik gitu. Nah, sampai situ. Lalu berikutnya juga tadi kalau misalkan bukan pelanggaran agama, sebisa mungkin bapak-bapak gitu ya atau ibu-ibu tidak perlu marah gitu ya yang berlebihan. Jadi kayak misalkan yang kalau misalkan kelihatan kayak gini ya biasanya gitu ya, dan pengalaman pribadi gitu saya sering aja, misalkan kita menjanjikan sesuatu ke istri gitu ya, oh ini nanti kita berangkat jam segini tapi kita nggak bisa memenuhi janji itu gitu ya. Oke, kesel nggak apa-apa, tapi jangan sampai marah berkelanjutan gitu ya. Bapak-bapak pun sama, kalau misalkan istri menjanjikan sesuatu, mau ngasih sesuatu tapi tidak bisa dipenuhi, nah dilihat tadi kalau berkaitan dengan tidak berkaitan dengan pelanggaran agama, ya sudah gitu ya, maafkan saja gitu ya. Yang ini lebih baik gitu ya daripada harus bertengkar gitu. Lalu tujuannya tadi yang berikutnya adalah untuk memperoleh keturunan yang soleh dan solehah. Nah, di mana dalilnya mana? Dalilnya sabda Rasulullah SAW di hadis riwayat Ahmad yang artinya, nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai banyak anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu di hadapan para nabi nanti pada hari kiamat. Nah, di sini ulama juga merincikan kenapa Rasulullah bersabda seperti itu. Jadi nanti di padang mahsyar itu, di hari kiamat nanti, semua umat akan dikumpulkan berbaris di belakang nabi-nabinya sendiri gitu ya. Nabi Adam dengan umatnya, Nabi Nuh dengan umatnya, sampai terakhir Nabi Muhammad dengan umatnya. Dan didapati di padang mahsyar itu Nabi Muhammad memiliki umat yang paling banyak. Nah, di sini disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu bangga dengan jumlah umatnya yang banyak. Nah, ulama lalu merincikan kembali di sini bahwa hadis ini adalah untuk memotivasi kita sebagai muslim untuk mempunyai keturunan yang banyak. Nah, tapi problemnya sekarang, di zaman sekarang itu banyak orang-orang yang mengkampanyekan child free atau bahkan KB ya, keluarga berencana gitu. Karena yang pertama lebih takut ke kekurangan rezeki, yang kedua takut tidak baik dalam membesarkan anak gitu ya. Nah, di sini ulama pun berbicara bahwa ini tuh sebenarnya kekhawatiran ini datangnya dari syaitan. Ya, datangnya dari syaitan. Nah, dari mana ulama bisa berpendapat seperti ini? Di sini ada satu
dalil yang luar biasa gitu ya kalau misalkan kita mengetahui ini gitu ya, hadis dari Rasulullah SAW. Jadi pada waktu itu Rasulullah SAW berdoa untuk Anas bin Malik yang kurang lebih doanya a'toitahu fima lahu wa barik wa waladahu ma lahu akshirlah arsyil sebentar salah ya, langsung aja artinya ya, mohon maaf. Jadi artinya dari doa tersebut, ya Allah, banyakkanlah hartanya dan banyakkanlah anaknya dan berkahilah apa yang engkau telah berikan kepadanya gitu ya. Jadi pada saat Anas bin Malik ini menikah ya, kalau seingat saya gitu ya, lalu Rasulullah berdoa, banyakkanlah hartanya, banyakkanlah anaknya dan berkahilah apa yang engkau telah berikan kepadanya. Di sini hadis sahih riwayat Bukhari. Lalu di hadis yang lainnya Rasulullah juga bersabda bahwa rezeki ini, kita balik ke konsep rezeki gitu ya. Rezeki ini itu sama seperti ajal gitu ya, kurang lebih seperti itu. Seseorang itu akan dikejar oleh rizkinya sebagaimana ajal akan mengejarnya, kurang lebih letter lainnya yang saya pahami seperti itu gitu ya. Itu hadis dari Rasulullah. Jadi seseorang itu tidak akan meninggal kalau rezekinya belum sempurna. Nah, anak-anak kita yang Allah titipkan kepada kita itu sudah mendapatkan rezekinya masing-masing. Jadi nggak ada istilah anak ngambil rezeki ayahnya, ibunya, anak ngambil rezeki saudaranya, tidak ada yang seperti itu. Nah, dari mana ada satu kisah gitu ya dari zaman tabi'in. Jadi pada saat itu ada satu orang pengembara lagi jalan, tiba-tiba jatuh ke sumur yang dalam gitu ya. Lalu minta tolong gitu ya. Lalu datang banyak saudagar gitu, di situ diangkatlah. Oh, kenapa? Lalu dia cerita oh ya tadi saya jatuh ke dalam sumur ini dan lain sebagainya. Lalu saudagar ini salah satunya ngasih minum gitu ya, ini silahkan diminum airnya. Nah, setelah diminum tiba-tiba meninggal gitu ya. Nah, di sini para ulama merincikan, jadi si air yang tadi di bawah saudagar itu adalah rizki yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sebetulnya kalau misalkan kita pikir secara logika gitu ya, orang tadi ya jatuh ke sumur itu sepertinya pas jatuh itu bisa langsung meninggalkan ya. Tapi karena ada rizkinya yang belum terlengkapi gitu, tadi air dari saudagar tadi yang harus diminum, maka belum meninggal saat itu. Nah, ketika udah minum baru meninggal. Nah, disinilah jadi setiap rezeki itu pasti akan mengejar orangnya gitu ya, yang punyanya gitu. Jadi tidak akan sama sekali manusia itu meninggal kecuali telah tersempurnakan rizkinya. Jadi jangan khawatir masalah rizki gitu. Lalu dalil lainnya bahwa anak sudah diberikan rizki mungkin ada di surat Al-Isra ayat 31 dari Ustadz Izul. Mungkin bisa membantu Ustadz Izul. Bentar lagi. Oke, langsung ke artinya aja gitu ya. Artinya yang kurang lebih, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami akan memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Di sini kami ini siapa? Kaminya Allah gitu. Jadi yang memberikan rizki kepada kita itu siapa? Allah. Nah, dengan dalil Al-Quran ini sebenarnya bisa disimpulkan, apakah kita anak itu dapat rizki karena kita bekerja? Sebabnya iya, cuman asalnya dari Allah. Apakah misalkan kita harus kerja keras banting tulang untuk anak? Jawabannya iya, cuman rizki itu datangnya nanti dari Allah dan sesuai dengan takarannya. Kalau misalkan anak ini misalkan tidak ada, maka rizki yang datang melewat kita itu tidak akan ada. Jadi kita di sini hanya sebagai perantara. Nah, banyak pertanyaan sebenarnya kayak gini yang sering saya dengar di kajian-kajian gitu ya. Sebetulnya ini masuk ke masalah mawaris dan hak nantinya untuk anak sama perwalian juga gitu ya. Kalau misalkan nikah itu kan biasanya ada kekhawatiran, salah satunya masalah nafkah gitu ya, masalah nafkah. Misalkan kenapa wanita itu carinya laki-laki yang mapan?
kalau misalkan di Indonesia biasanya yang PNS gitu lah ya. Oh kenapa PNS? Ya kalau misalkan nanti suaminya meninggal masih tetap dapat pensiunan gitu kan ya. Nah jadi apa namanya tuh berharap si suami ini tuh walaupun udah meninggal tetap ngasih nafkah gitu lah ya, kasarnya seperti begitu. Nah tetapi konsep syariat Islam itu kita geser dikit ke kewajiban menafkahi gitu ya. Suami itu wajib menafkahi sampai kapan? Sampai suaminya meninggal, sampai dia orangnya itu meninggal gitu ya. Ketika meninggal berhentilah kewajiban untuk menafkahi, dan kewajiban menafkahi itu adalah pada hari itu saja gitu, harian, bukan bulanan, bukan tahunan gitu ya. Jadi ke ibu-ibu gitu, kalau misalkan suaminya udah ngasih dari awal, oh ini untuk bulan ini gitu ya, itu udah wah sangat dermawan gitu suaminya, karena suaminya itu belum tahu kan ya, misalkan siapa tahu di bulan itu pertengahan bulan udah meninggal gitu ya. Nah kewajibannya itu hanya sampai pertengahan bulan, sisa berikutnya itu dikategorikan sebagai sodakoh karena sudah tidak wajib lagi menafkahi. Dan kewajiban menafkahi juga itu sesuai dengan kemampuan suami, apa yang dimakan, apa yang dipakai, dan tempat tinggal suami pada saat itu. Jadi misalkan soalnya ada juga ya ahwat-ahwat yang suka berpikiran kalau nggak punya rumah sendiri itu berarti belum menafkahi, belum punya rumah gitu ya. Padahal kewajibannya itu adalah memberikan tempat tinggal, tidak ada syaratnya itu untuk membeli rumah gitu ya. Tempat tinggal itu bisa ngontrak, bisa pinjam gitu lah ya, dari mana selama di hari itu ada tempat untuk bernaung. Dan makan pun apa yang dimakan suami itu minimal itu gitu ya yang diberikan ke istri. Kalau misalkan suami lebih memberikan lebih dari itu sudah masuk sodakoh gitu ya, yang kewajiban suami. Jadi sebetulnya kepada bujang-bujang gitu ya, untuk yang khawatir untuk bisa nggak menafkahi gitu ya, lihat aja dari kemampuan sekarang udah bisa ngasih makan untuk 2 orang yang sama gitu ya, porsinya sama, nggak lebih gitu ya. Ini nggak termasuk skincare yang kayak gitu kan ya. Jadi skincare itu masuknya tidak masuk nafkah sebetulnya, tidak masuk nafkah. Jadi kalau misalkan ada baik gitu ya, itu berarti suaminya luar biasa gitu. Tapi kalau tidak ada batas nafkah yang tadi ya, pangan, sandang, papan, 3 itu aja gitu ya sebetulnya. Makanya jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal di luar ini dulu gitu ya kalau misalkan untuk menikah. Nah balik lagi agak sedikit melebar sedikit ya sebelum balik lagi ke yang tadi tujuan untuk menikah. Nah jadi kalau gitu misalkan istri nikah, kalau kayak gitu jadi ngikut dong apa adanya suami, betul kalau udah menikah gitu ya. Nah tapi salah satu syarat sebelum menikah itu kan ada kayak khitbah dan lain sebagainya gitu ya. Salah satu kriterianya untuk mencari pasangan itu adalah sekufu gitu kan, kafaah, sekufu. Sekufu tuh gimana? Sekufu tuh setara pendidikannya kah, setara penghasilannya kah, setara untuk kayak misalkan masalah kalau mentalnya juga gitu ya, setara, maksudnya sudah bisa sama-sama berpikir dewasa dan lain sebagainya gitu, itu semuanya setara. Nah jadi kalau misalkan ada ikhwan gitu atau laki-laki melamar akhwat yang agak di atas gitu ya, misalkan keluarganya dari keluarga terpandang, keluarga kaya, kita ikhwannya itu bisa dibilang dari keluarga kurang mampu gitu ya. Kalau sekiranya kita tidak bisa memberikan, ini lebih ke adab gitu ya, sebetulnya bukan syarat sahnya juga. Jadi sebenarnya kalau misalkan akhwatnya mau itu sah-sah aja, cuma salah satu adabnya ketika kita tidak bisa memberikan hal yang sama yang diberikan oleh orang tuanya, lebih baik tidak gitu ya. Karena nantinya misalkan si akhwat ini atau perempuan ini udah sering diratukan gitu ya sama orang tuanya, dibelikan skincare dan lain sebagainya, makannya udah enak, punya rumah dan lain sebagainya. Ketika dia pindah atau menikah dengan orang yang tidak sekufu di bawahnya itu, maka kan perubahannya drastis malah turun gitu ya. Nah di sini bisa menimbulkan konflik sebetulnya. Maka dari itu harus sekufu. Dan yang sekufu itu sebetulnya banyak, hanya tadi kalau kita lihat di kajian-kajian dan sering dibahas juga gitu ya, ada sedikit pergeseran
kriteria gitu. Kriteria menikah tuh sebetulnya gampang, yang mempersulit adalah diri kita sendiri. Nah, kalau yang banyak dibahas itu dari akhwat gitu ya. Dari akhwat kenapa? Karena banyak dorakor gitu ya. Drama Korea. Ngelihat di drama Korea itu, wah, ikhwannya tuh sempurna gitu ya. Bisa ngasih ini, bisa ngasih itu, udah ganteng gitu kan ya. Nah, ganteng kayak. Nah, ketika di dunia nyata nggak bisa ngasih itu, ekspektasinya turun kan ya. Nah, banyak menimbulkan konflik. Nah, di sini ada pergeseran kriteria. Makanya sekufu di sini yang ulama sebutkan itu adalah tadi dari segi pendidikannya, dari segi keturunannya, nasabnya, dan dari segi kemampuan tadi ya, menafkahi dan lain sebagainya itu. Jadi tidak ada dari kriteria orang lain yang udah di atas kita ngikutin itu, enggak gitu, tapi ngukurnya ke diri kita sendiri gitu ya. Itu salah satunya, dan itu juga yang harus kita bisa tanamkan di benak kita gitu ya, untuk keluarga yang samawa itu mengukur pada kemampuan diri sendiri dari awal gitu ya, tidak melihat orang lain. Misalkan itu udah ya, keluarga itu jalan-jalan terus gitu ke luar negeri, ya kita nggak mampu misalkan jalan-jalannya di dalam negeri, ya udah dalam negeri aja, nggak usah lihat yang di atas gitu, seperti itu gitu ya. Nah, itu untuk tujuannya gitu. Nah, ini lumayan panjang, sebentar lagi zuhur ya, tapi nggak apa-apa lah, kita coba beberapa menit lagi kita padatkan. Lalu untuk mencapai tujuan tersebut gitu ya, karena kita mengarungi bahtera rumah tangga yang selamanya gitu, mudah-mudahan insyaallah, kita butuh yang namanya fondasi gitu ya. Fondasinya apa? Fondasinya adalah tauhid dan syariat Islam. Dan kita niatkan segala sesuatu yang kita kerjakan termasuk pernikahan ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Jadi nanti, maksudnya fondasi keluarga ini tauhid dan syariat Islam gimana? Jadi gini, simpelnya ulama itu menjelaskan, kalau misalkan kita di rumah tangga ada masalah, bagaimana cara kita tahu siapa yang salah dan siapa yang benar? Itu kan pasti tahu ya, harus ada gitu ya. Karena supaya bisa introspeksi satu sama lain gitu. Nah, ini dikembalikan ke syariat Islam. Misalkan, menurut syariat Islam istri yang salah, istri harus legowo gitu ya. Misalkan karena tadi interaksi dengan lawan jenis, suaminya cemburu, pertengkaran gitu ya. Nah, dilihat menurut syariat Islam siapa yang salah. Di syariat Islam harus dibatasi interaksi dengan lawan jenis. Maka istri yang salah di sini kan ya. Nah, istri harus legowo, nerima, ya saya salah, minta maaf, lalu sama-sama bertobat kepada Allah dan memperbaiki hubungan di situ, tutup semua tadi godaan-godaan syaitan, interaksi dengan lawan jenis dan lain sebagainya. Jadi dibalikan lagi kepada syariat gitu ya. Jadi nggak ada kayak misalkan pertengkaran tuh kayak kamu bapak kerjanya lembur terus di rumah jadi nggak keperhatiin gitu. Nah itu bisa dibilang teknis gitu, itu bisa dimusyawarahkan bareng. Jadi bukan terkait perasaan. Nah, secara syariat kan tadi bapak tersebut atau suami tersebut mencari nafkah kan sampai lembur kan ya. Nah, istri harus bisa memahami gitu di sini, saling support satu sama lain gitu. Jadi balik lagi harus berlandaskan dengan syariat. Tadi ya balik lagi, tidak boleh kita emosi kecuali yang berbau pelanggaran agama. Jadi harus ada toleransi satu sama lain gitu ya. Oke, lalu yang lainnya gitu. Tadi ya tujuannya, supaya tujuan ini tercapai, gimana caranya supaya bisa mencapai keluarga yang samawa tadi atau sakinah mawaddah rahmah. Sebetulnya apakah dimulainya dari setelah menikah atau sebelum menikah gitu. Nah, kebanyakan dari kita itu berpikirnya, ya udahlah itu mah dipersiapkan nanti aja setelah menikah gitu. Baru kita persiapkan, misalkan setelah menikah baru belajar bareng. Ini salah besar gitu ya. Bahkan ulama pun katanya salah satu proses supaya orang itu atau manusia itu punya keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah itu dipersiapkan oleh orang tuanya dari kecil, dikenalkan dari kondisi keluarga yang baik seperti bagaimana gitu, dari pendidikan sejak dini gitu. Coba bayangin aja gitu ya, misalkan bapak-bapak sekarang, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini,
kan kalau setelah akad nikah gitu ya, yang bujang mungkin belum ngerti, mohon maaf gitu. Nah, setelah akad nikah tuh ada yang namanya apa namanya tuh? Tausiah, bukan tausiah, apa namanya tuh Pak? Saya lupa istilahnya tuh apa? Ya bukan tepuk sakinah. Bukan tepuk sakinah, itu baru-baru ini kan ya. Iya, kayak taklim kayak gitu lah ya, yang apa namanya tuh di situ disebutin kewajiban istri, hak istri, kewajiban suami, hak suami. Selama rumah tangga harus bayangin gitu ya, rumah tangga yang dari start setelah akad nikah sampai meninggal dicekokinnya hanya setengah jam saat itu aja gitu. Gak mungkin gitu kan. Gak mungkin orang bisa paham di waktu sesingkat itu. Makanya persiapannya itu harus dari sebelum-sebelumnya. Orang yang sebelum menikah itu harus tahu apa kewajibannya, apa haknya, terutama laki-laki gitu ya, karena sebagai pemimpin nanti di rumah tangganya. Sampai ke pemilihan pasangan pun ini berperan penting dalam mencapai tadi keluarga samawa. Nah, contohnya gimana memilih pasangan yang baik, nanti kita akan masuk ke kriterianya gitu ya. Contohnya kayak gini, yang pertama saya juga ingin mengingatkan diri saya sendiri dan jamaah semua, sesuatu yang dimulai dengan hal yang buruk tidak akan menjadi baik kan ya. Contohnya nikah gitu. Nikah diawali pacaran tidak akan jadi hal yang baik. Intinya hindari pacaran. Jadi kita di sini apa namanya tuh sepakat semuanya pacaran itu tidak boleh dalam syariat Islam. Nah, ini hanya sebagai contoh aja gitu ya. Misalkan ya tadi ya kita udah pacaran haram gitu ya. Nah, kita salah satu contoh aja karena di masyarakat banyak yang seperti ini gitu. Misal ketika sebelum nikah, misalkan ya akhwat ini ya udah punya calonnya gitu. Udah mengetahui nih akhwat ini tuh bahwa si calonnya ini, calon suaminya ini sering interaksi chatting dengan lawan jenis. Lalu dengan PD-nya akhwat ini, setelah menikah nanti saya coba perbaiki. Wah, ini namanya bawa PR gitu kan. Sifat manusia itu nggak bisa diubah dalam waktu yang singkat. Itu kalau misalkan jadi nikah, insya Allah dijamin gitu ya, insya Allah akan terjamin si laki-laki itu akan masih terus chattingan sama lawan jenis. Begitupun kalau misalkan sebaliknya gitu ya, kita sebagai laki-laki tahu gitu calon pasangan kita itu dia sering ya supel lah sama lawan jenis gitu, sering main sama ikhwan gitu ya, kemana jalan-jalan gitu ya, nggak tahu waktu gitu ya. Lalu ya udahlah, mudah-mudahan setelah nikah ini akan berubah gitu kan, udah nikah mah udah punya ikatan gitu ya, nggak mungkin dilanggar kayak gitu ya. Itu bisa dibilang mimpi gitu ya. Itu namanya bawa PR ke rumah tangga kita yang harus diberesin gitu ya. Jadi kenapa sih kan akhwat tuh banyak gitu ya, ikhwan tuh banyak, kenapa nggak dari awal kita nyarinya yang baik gitu? Kenapa harus memilih yang dari awal ada PR-nya gitu, yang ketika kita masuk di rumah tangga kita itu harus diperbaiki gitu. Itu memperbaikinya berapa lama, belum penyesuaian satu sama lainnya gitu ya. Nah, itu hanya akan menimbulkan konflik. Maka dari itu ulama udah memperingatkan gitu ya. Bahkan Rasulullah SAW dari 1400 tahun yang lalu bersabda gitu ya, hadis riwayat Bukhari Muslim, yang artinya wanita dinikahi karena 4 hal kan ya: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Nah, di sini kelanjutan hadisnya ada yang ingat? Apakah Rasul nyuruh kita milih yang penting cantik gitu, yang penting kaya gitu? Enggak kan? Maka pilihlah yang beragama, niscaya engkau akan beruntung. Nah, di sini ulama juga merincikan niscaya engkau akan beruntung gimana, yang pilihlah yang beragama, yang agamanya udah bener, ini tidak akan bawa PR gitu ke kita. Pasti udah tahu kewajibannya sebagai istri apa, hak sebagai istri apa. Jadi tinggal sama-sama menjalani, tidak seperti yang tadi gitu ya. Kita sebenarnya ya udah tahu nauzubillah min dzalik, kalau misalkan yang sebelumnya misalkan ada yang pacaran dan sekarang masih gitu ya, mudah-mudahan Allah putusin gitu ya, dan dihalalin aja gitu ya. Nah, kalau misalkan selama interaksi itu sebelum jadi suami istri kita udah tahu keburukannya dan ya tahu secara jelas gitu, lebih baik udah aja lah jauhi gitu. Pilih yang lain yang memang udah benar dari awalnya gitu. Itu ya salah satunya. Jadi dalam memilih pasangan. Jadi yang bujang-bujang hati-hati gitu ya.
kalau misalkan kita tahu calon pasangan kita itu ada apa sih tadi ya, interaksi dengan lawan jenis yang sering berbau pelanggaran agama, lebih baik ditinggalkan, cari yang benar gitu ya, karena akhwat di sini tuh di dunia ini nggak cuma 1-2 gitu ya, banyak gitu ya. Bahkan statistik juga ada mengatakan bahwa perbandingan laki-laki dan perempuan di dunia kalau nggak salah udah 1:2 gitu ya, laki-laki 1 perempuan 2 gitu ya. Makanya kalau misalkan ada yang mau poligami bisa gitu ya, tapi itu tingkatan berikutnya gitu ya tuh. Nah itu oke. Nah berikutnya kita masuk ke kriteria pasangan ideal. Yang pertama tadi ya, yang pertama kriteria pasangan ideal gimana? Nah tadi ya, untuk ke keluarga samawa ini dari pemilihan pasangan, kriterianya apa? Yang pertama taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini udah dirangkum oleh ulama gitu ya, jadi saya menyampaikan apa yang telah dirangkum sebelumnya saja gitu ya. Jadi yang pertama adalah taat kepada Allah dan Rasulnya, karena jelas kalau udah taat kepada Allah dan Rasulnya, ke suami pun akan taat, gitu kan ya. Lalu yang kedua adalah sekufu. Yang dimaksud sekufu di sini ada dari Imam Ahmad bin Hambal, salah satu ulama besar mazhab Hambali. Di sini kan ada, insya Allah tahu gitu ya, bahwa sekufu itu di 5 perkara. Yang pertama nasab, yang kedua agama, yang ketiga kemerdekaan. Kemerdekaan di sini kenapa masuk? Karena pada saat zaman beliau itu, zaman dulu gitu ya, zaman tabiin itu masih ada perbudakan gitu ya. Jadi yang merdeka, lalu pekerjaan dan harta. Nah kalau dari Imam Syafi'i yang kita ikuti gitu ya, mazhabnya di Indonesia sebagian besar ada 6. Tambahannya adalah kebebasan dari aib yang tadi ya. Jadi sebisa mungkin kita milih pasangan itu yang aib yang tidak pernah melakukan pelanggaran besar gitu lah, kayak gitu. Contohnya misalkan ada ahwat atau ada ikhwan gitu ya, pasangan gitu ya, sebelumnya dia pemabuk dan lain sebagainya, tapi sekarang sudah taubat gitu, dihadapkan dengan ikhwan yang sama sekali nggak pernah mabuk gitu ya, taat dari kecilnya sampai besarnya. Pilih yang mana? Yang pilih yang taat dari awal gitu, maksudnya di sini gitu ya. Lalu berikutnya itu yang sekufu tadi. Kenapa harus sekufu? Karena kalau nggak sekufu akan menimbulkan konflik gitu ya. Tadi ada kesenjangan sosial di situ bisa jadi. Maka dari itu sebisa mungkin kita ambil yang sekufu. Kalau nggak salah satu itu di poin berikutnya nanti. Lalu berikutnya ada menyenangkan jika dipandang. Jadi tadi Islam tidak hanya mengajarkan bahwa kita yang penting agamanya baik, tapi yang lainnya nggak dilihat, enggak gitu. Rasulullah bersabda tadi 4 kriteria apa aja? Ustaz Izul? 4 kriteria apa tadi? Wanita dinikahi karena 4 hal. Yang pertama apa? Karena hartanya, lalu turunannya, terus ya, lalu yang terakhir agamanya, kecantikannya masuk kan tadi, kecantikannya, hartanya, keturunannya atau nasabnya, sama agama. Nah jadi di sini kita berhak milih wanita cantik asal agamanya bagus, orang yang kaya asal agamanya bagus gitu kan ya. Jadi enggak yang penting agamanya bagus, yang mau jelek mau ini gimana, karena itu akan berpengaruh ke kehidupan setelah itu gitu ya. Bahkan ulama pun pernah begini, salah satunya ketika kita milih pasangan, yang pertama kali ditanya itu, walaupun tadi Rasul bilangnya itu agama gitu ya, agama penting, walaupun bilang itu, tapi yang pertama ditanyakan itu kecantikannya gimana kalau dari ikhwan gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nanya agamanya dulu, nanya agamanya bagus gitu ya, lalu dilihat cantik atau enggak, ternyata tidak cantik, berarti kita nolak, berarti itu kita udah menolak agamanya juga gitu. Nah itu tidak baik. Makanya sebelum nanya agama tuh, walaupun itu paling penting, dilihat dulu cantik sesuai selera kita atau enggak gitu kan ya. Karena ya kita nggak nutup di Islam tuh tidak diajarkan kita terima apa adanya, tapi kita harus ikhtiar untuk mencari yang terbaik gitu kan. Nah salah satunya tadi dari fisik juga dilihat gitu ya. Bahkan di salah satu tahapan sebelum nikah khitbah, sebelum khitbah ada ta'aruf gitu ya. Di saat ta'aruf ini ada yang namanya nazor. Ada yang tahu nazor?
nazar. Nah, melihat gitu ya, melihat. Jadi disyariatkan atau dianjurkan sebelum menikah itu kan ta'aruf tadi ya, ta'aruf, lalu ada nazar untuk melihat calon pasangannya kayak gimana. Bahkan di nazar ini sebagian ulama ada yang menghalalkan sampai melihat kalau akhwat itu bisa dibuka kerudungnya, dilihat rambutnya sampai ke leher dan betisnya disingkap. Karena itu nanti ya hikmahnya adalah laki-laki itu makhluk visual gitu ya, suka yang indah-indah gitu. Nah kalau misalkan nanti di bagian ini setelah menikah terganggu, itu akan jadi masalah di rumah tangganya. Makanya tadi di nazar itu diperbolehkan buka kerudungnya untuk dilihat rambutnya, tapi tidak berdua-duaan gitu ya. Bukan misalkan lagi berdua, oh ini nih ada, kita kan lagi ta'aruf ya, nazarnya sekarang aja dibuka gitu. Enggak kayak gitu. Itu salah gitu ya. Jadi nazar itu si laki-lakinya ini harus datang ke rumah rumah calonnya, akhwatnya, dan didampingi oleh walinya. Jadi enggak cuman berduaan gitu ya. Di sini ingat nih yang masih bujang poinnya gitu ya. Tidak berdua-duaan, itu halwat gitu ya, itu hati-hati. Nah, tapi dianjurkan untuk melihat. Jadi jangan misalkan akhwatnya pakai cadar gitu ya. Ya udah kita nerima apa adanya. Enggak, itu tidak direkomendasikan. Itu justru direkomendasikannya untuk melihat. Ketika kita tertarik baru tanya agamanya, gimana agamanya. Ketika baik ya udah enggak ada alasan lagi untuk mundur seperti itu. Contohnya gitu ya tadi. Makanya salah satunya adalah menyenangkan jika dipandang. Nah, dalilnya dari mana untuk tadi nazar itu? Ada salah satunya Rasulullah bersabda, salah satu tahapan ta'aruf gitu ya. Hadis riwayat Muslim, ketika ada salah satu sahabat yang mau menikah, beliau bertanya ke sahabat tersebut, sudahkah engkau melihatnya? Sahabat tersebut berkata, belum. Lalu beliau bersabda, pergilah kepadanya dan lihatlah ia, sebab pada mata orang-orang Ansor terdapat sesuatu. Tadi ya terdapat sesuatu itu karena psikologinya itu laki-laki itu, ikhwan itu makhluk visual yang tadi ya suka keindahan gitu ya. Jadi lebih baik melihat karena tadi kalau misalkan setelah itu diterima dan ada ketidakpuasan akan menimbulkan konflik gitu nanti di rumah tangganya. Lalu berikutnya kriteria pasangan yang ideal untuk ikhwan itu cari akhwat yang subur mampu menghasilkan keturunan. Bahkan ulama mengatakan kalau misalkan ada agamanya baik ya, semuanya baik, cuman yang satu misalkan tidak subur, yang satu subur, pilih yang mana yang diutamakan, yang subur. Karena tadi balik lagi ke hadis bahwa Rasulullah SAW akan bangga dengan jumlah umatnya di hari kiamat kelak gitu ya. Itu salah satunya gitu ya. Dan kenapa sih kita dianjurkan, salah satunya gitu menurut ulama, kenapa kita sebagai muslim dianjurkan untuk banyak keturunan, supaya Islam ini tersebar gitu ya, dari keturunan kita untuk melestarikan gitu ya, umat muslim itu sendiri gitu ya. Contohnya ya kita lihat sendiri gitu ya di Jepang ini, kalau mungkin ya prediksinya berapa puluh tahun ke depan, kan sekarang kebanyakan mereka itu tidak bertuhan gitu lah ya, tidak mempercayai adanya Tuhan. Tapi dengan ngelihat kondisi sekarang, banyak muslim datang ke Jepang, dan muslim karena tadi ya dari syariatnya dianjurkan kita punya banyak anak dan rezeki sudah dijamin bagi yang sudah paham, maka mau bagaimanapun kan akan terus memiliki anak gitu ya. Lama kelamaan orang yang tadi tidak percaya Tuhan ini kan tadi lebih khawatir ke duniawian gitu ya, khawatir A B C D E, akhirnya tidak mau punya anak. Lama-lama akan tergeser. Mungkin berapa puluh tahun ke depan Jepang jadi mayoritas muslim tanpa muslim harus menjajah gitu kan ya. Dengan kita punya banyak anak di sini, otomatis populasi muslimnya makin banyak, dan orang yang tadi non muslim itu berpikiran banyak mengenai duniawi, anaknya berkurang, ya otomatis kan lambat laun gitu akan berkurang dengan sendirinya. Nah disinilah makanya kenapa salah satu hikmahnya Rasul memberikan motivasi untuk kita supaya memiliki banyak anak kayak gitu sih. Lalu untuk akhwat gitu ya, carilah calon suami yang bisa memberikan nafkah tadi. Jangan sampai
oh ini orangnya udah belum kerja nih, belum bisa ngasih nafkah, tapi saya udah cinta nih. Nah, itu hati-hati. Karena apa ya, nafkah itu kewajiban dari suami. Lalu berikutnya untuk laki-laki gitu ya, apa namanya tuh, harus cari akhwat yang bisa menjaga aurat dan kecantikannya hanya untuk suami ya. Nah, di sini ada salah satu poin yang ingin ditekankan juga. Salah satu salah satu orang yang nanti akan, yang azabnya pedih juga gitu ya, adalah suami yang dayuts. Di sini ada yang tahu dayuts artinya apa? Suami yang nggak punya rasa cemburu. Nggak punya rasa cemburu tuh gimana? Istrinya upload main TikTok, joget-joget di TikTok gitu ya, upload foto, dilihat sama laki-laki, nggak cemburu sama sekali, itu masuk ke dayuts gitu ya. Dan tadi akan kena tadi ya, apa namanya itu, konsekuensinya gitu. Makanya hati-hati. Dan kalau misalkan tidak dinasihati pun nanti suami kena gitu ya, hati-hati. Jadi makanya dari awal ikhwan harus pilih yang istri memang bisa dibilang salah satunya punya rasa malu gitu ya, nggak banyak tampil di luar dan lebih senang di rumah karena lebih terhindar dari fitnah, seperti begitu kurang lebih. Nah, lalu itu untuk kriteria sebelum memilih pasangan itu. Ini baru sampai memilih pasangan nih udah jam segini ya. Nah, nanti di dalam rumah tangganya juga masih banyak gitu. Apa aja yang harus dilakukan, mungkin simple aja gitu ya. Tadi salah satunya tidak marah ketika yang bukan berbau pelanggaran agama, dan juga satu sama lain mungkin ya kriterianya supaya kita bisa membentuk keluarga yang samawa. Dan sebenarnya masih banyak lain lagi gitu ya, kiat-kiatnya banyak banget gitu. Memenuhi hak dan kewajiban istri, hak kewajiban istri suami itu nanti dijabarkan panjang lagi gitu ya, karena waktunya tidak memungkinkan. Langsung aja ke yang berikutnya. Seperti yang kita ketahui, dalilnya adalah bahwa istri pakaian bagi suami, suami pun pakaian bagi istri. Mohon maaf nggak saya sebutkan dalilnya karena waktunya tidak mencukupi gitu ya. Jadi di sini maknanya ulama merincikan lagi, menjelaskan maknanya apa sih pakaian di sini gitu. Nah, pakaian itu dari memang benar pakaian. Kita pakai pakaian itu supaya apa? Supaya aurat kita terjaga, supaya kehormatan kita juga terjaga, dan marwah kita dipandang oleh orang juga terjaga gitu ya, semuanya terjaga. Nah, artinya ketika udah jadi suami istri, kalau misalkan ada keburukan istri yang dilihat oleh suami dan sebaliknya keburukan suami yang dilihat oleh istri, tidak boleh dibicarakan keluar sama sekali, harus ditutup pintu ininya gitu ya. Misalkan bahkan interaksi kita antar suami istri walaupun itu baik, disimpan saja untuk suami istri, jangan disimpan jangan di-share keluar gitu ya. Contohnya gimana? Contohnya misalkan ada salah satunya ada sabda dari Rasulullah SAW juga. Jadi pada waktu itu tuh Rasul mendengar bahwa kalau di Madinah, dulu tuh di Madinah kalau nggak salah kaum Ansor gitu ya, seingat saya, lupa lagi, mudah-mudahan nanti kita cari bareng-bareng untuk sumbernya. Jadi wanita ini saling membicarakan suaminya masing-masing. Kayak misalkan, wah suami saya memberikan nafkah biologisnya sangat baik gitu lah ya, memuaskan dan lain sebagainya. Nah, di sini Rasulullah mendengarkan gitu ya. Nah, intinya dari maknanya itu, ketika kita membicarakan hal ini tadi, kebaikan-kebaikan suami atau kebaikan-kebaikan pasangan ke teman kita, misalkan, wah Masya Allah gitu ya, kita memiliki istri yang pandai masak, lalu kebutuhan biologis kita dipenuhi dengan sangat luar biasa gitu lah, oke lah gitu. Lalu kita ceritakan ke teman kita, oh istri saya begini dan begitu. Nah, itu di antara teman-teman kita yang dengar pasti akan ada rasa ketertarikan ke istri kita. Disitulah ngebuka pintu interaksi dari di luar pasangan suami istri itu gitu ya, untuk masuk ke rumah tangga kita. Begitupun dari akhwat, jangan sampai bercerita, wah suami saya baik ya, setiap hari ngasih uang 100 juta misalkan. Misalkan gitu ya, setiap hari ngasih uang 100 juta, setiap bulan saya liburan ke sana, tiap bulan umroh gitu ya.
Nah, bisa jadi kan di antara temennya itu ada yang wah kayaknya enak nih, tiba-tiba ngechat itu suaminya apa buka poligami, enggak kan itu buka penyakit sendiri gitu kan sebetulnya kan. Nah, makanya itu sangat dihindari gitu ya. Ulama-ulama bilang yang seperti ini walaupun kebaikan itu ditutupi aja gitu ya. Jadi bukan hanya keburukan, apalagi keburukan gitu. Nah, dan juga walaupun itu ke orang tua kita sendiri, misalkan kita punya masalah dengan pasangan kita, jangan sama sekali curhat walaupun ke orang tua sendiri. Karena pernah ada kasus kisah yang pernah saya ketahui gitu ya. Jadi ada suami istri, istrinya ini selalu mengeluh ke orang tuanya. Wow, suami saya begini dan begitu gitu ya. Nah, orang tuanya ini taunya itu si suaminya itu bermasalah gitu ya. Wah, ini nggak bener nih. Padahal ternyata si istrinya ini nggak pernah cerita kalau misalkan udah baikan, udah liburan ke sana lagi, udah misalkan pergi ke sana ke sini. Nah, orang tua istrinya ini, orang tua si perempuan ini taunya suaminya ini jahat. Akhirnya apa? Orang tua dari perempuan ini minta langsung suaminya menceraikan si anaknya. Nah, jadi jangan sampai kita menyebarkan tadi masalah-masalah rumah tangga keluar walaupun itu dengan orang tua kita, kecuali untuk konsultasi, bukan curhat ya. Kalau curhat mah tahu nggak tadi malam saya sama istri saya berantem bla 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 gitu, itu curhat gitu ya. Tapi konsultasi itu benar gitu ya. Misalkan kalau orang sakit konsultasi ke dokter, kalau misalkan ingin tanya hukum konsultasi ke ustadz gitu ya. Konsultasi misalkan istri saya begini, ustadz istri saya begini dan begitu, hukumnya bagaimana, apa yang harus saya lakukan, itu bentuk konsultasi bukan curhat gitu ya. Nah, yang diperbolehkan adalah konsultasi bukan curhat. Jadi segala bentuk di luar konsultasi ini di stop gitu ya, dihilangkan, sama sekali jangan dilakukan. Karena tadi konflik yang asalnya kecil tadi hanya pertengkaran biasa, ketika udah keluar itu pastikan orang tuh akan ditambah bumbu-bumbu 1, 2, 3, 4, akhirnya membesar di lingkungan itu. Misalkan di komplek itu taunya oh ini si ibu sama bapak ini tiap hari berantem, padahal berantemnya cuma sekali doang gitu kan. Nah, itu jadi bahayanya di situ. Mungkin itu kiatnya karena udah mau 12:30 juga gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, itu berdasarkan apa yang pernah saya pelajari juga dan dari penjabaran ulama juga, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan ada yang ditanyakan silahkan, kita bentuknya diskusi gitu ya. Nggak ada, kalau nggak ada berarti udah pada yang bujang-bujang udah siap menikah ini, nggak khawatir rezeki. Yang bapak-bapak yang sudah menikah ada niatan lagi? Oh enggak ya. Niatannya enggak berani. Dari ibu-ibunya sudah insya Allah ya. Jadi dengan tadi kiat-kiatnya walaupun sedikit gitu, karena panjang gitu, ini sebenarnya nggak bisa diselesaikan dalam satu pertemuan. Ini juga dipadatkan, jadi ada banyak dalil sebetulnya yang harusnya disebutkan sama dari Al-Quran dan hadis juga gitu, yang mendukung kiat-kiat supaya kita bisa mencapai keluarga samawa itu gimana. Itu masih banyak yang perlu disampaikan sebetulnya, dan rekomendasinya gitu yang itu Izul tolong. Nah, mungkin salah satunya gitu ya, ini direkomendasiin juga sama salah satu ustadz gitu ya, kitab Minhajul Muslim ini gitu ya. Jadi bisa dibilang ini tuh rangkuman, bukan promosi buku ya, tapi ini kitabnya gitu, bukan saya beli ada keuntungan, enggak gitu. Jadi di kitab ini tuh rangkuman gitu ya, semua dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, dari hal yang kecil istinja sampai hal yang besar haji dan umroh, itu semua ada tertulis di sini. Sebisa mungkin sebagai seorang muslim, keluarga muslim, kita punya satu di rumah gitu ya untuk dibaca, karena memang semuanya sangat lengkap. Dan bab nikah juga di sini dijelaskan rinci. Bab nikah tuh wah luar biasa gitu ya. Tadi seperti dikemukakan di awal, nikah itu tidak hanya dari pas nikahnya sampai sana, tapi
ada dari persiapannya gimana, pemilihan pasangan dan lain sebagainya, sampai ke masalah nusuz dan lain sebagainya yang ada hukum-hukum di dalam pernikahan, talak dan lain sebagainya. Itu pembahasannya panjang. Cuman karena hari ini fokus di yang tadi ya, gimana supaya samawa tadi, ada beberapa poin aja yang disampaikan, mungkin yang utamanya itu gitu ya. Kalau misalkan ada kekurangan nanti insya Allah kita tambahkan lagi di lain kesempatan. Mungkin silahkan ada yang mau didiskusikan dari Ustadz Izul, dari yang lain. Bapak-bapak mungkin udah pada berpengalaman gitu ya, jadi wah Masya Allah itu sudah banyak makan asam garam. Emang enggak? Sebenarnya bukan menambah lagi buat ke depan ya. Ke depan kan tadi kan Kang Eka kan sudah menyampaikan banyak fenomena Jepang yang penduduk makin turun kan, salah satunya kan banyak yang tidak menikah. Nah, dikhawatirkan tren ini tuh juga sampai di Indonesia nanti pada titik tertentu ya. Salah satu triggernya itu tadi kan Kang Eka beberapa kali sempat menyampaikan kalau ada kekhawatiran tentang ekonomi, terus tentang isu-isu child free gitu, apalagi dengan beredar medsos sekarang tuh berita tentang perceraian lah, perselingkuhan lah, dan itu bikin anak-anak muda mungkin agak nahan buat entar dulu deh gitu. Dan tadi ya ditambahin dengan image pasangan yang harus perfect dan lain, itu jadi semakin sulit gitu untuk mensegerakan menikah gitu. Nah, apalagi umur menikah juga semakin mundur, semakin kesini semakin mundur ya. Nah, jadi ngelihat fenomena itu sepertinya kita harus gimana sih gitu. Dikhawatirkan mungkin sekarang belum terlalu kelihatan, tapi kelamaan atau apalagi pas anak-anak kita sudah dewasa gitu, pemikirannya yang kalau nggak dipersiapkan mungkin akan terbawa sama lingkungan kalau menikah nanti aja, atau tidak menjadi kewajiban lagi gitu, atau ya bisa kelepasan gitu nanti kitanya. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang yang sudah menikah atau mungkin yang sudah punya anak gitu, ngelihat di lingkungan sekarang atau kedepannya tuh persiapannya harus kayak gimana gitu. Oke, kalau itu berdasarkan apa yang saya dapatkan juga gitu ya dari kajian-kajian yang lain, memang seperti yang Kang Pandu sebut, di Indonesia sekarang tingkat ini ya, dari mulai tingkat pernikahan juga udah mulai menurun, dan tingkat child free juga sudah meningkat gitu ya. Jadi kayak kalau nggak salah rasio kelahiran di Indonesia tuh sekarang 2,17 gitu, seingat saya 2,1, yang sebelumnya di atas 2 gitu ya beberapa tahun kebelakangan gitu. Karena tadi memang kekhawatiran masalah rezeki dan lain sebagainya. Nah, masalahnya ini ada di mana? Nah, dari kajian-kajian yang saya ikuti, masalahnya ada di kurangnya pemuda-pemuda sekarang mengikuti kajian seperti ini. Jadi mereka itu tidak ada akses ke ke keagamaan itu ya, ilmu agama gitu. Bahkan mereka bisa dibilang ya terpengaruh dengan tadi duniawi dan lain sebagainya, dan juga karena peran influencer yang sekarang ya subhanallah gitu ya, banyak menyesatkan juga gitu. Makanya harus hati-hati. Nah, di sini kita secara personal tidak bisa langsung gitu ngebatasin, cuman mungkin kita bisanya dari keluarga kita sendiri. Nah, kalau misalkan dari keluarga kita sendiri, gimana cara menghadapinya? Yang pertama, bagi yang udah punya anak gitu ya, dipersiapkan anaknya dari awal untuk memahami syariat Islam. Karena tadi child free ini, pemikiran child free ini berangkat dari mana? Berangkat dari kurangnya iman seseorang. Itu kurangnya iman dari seseorang. Kenapa? Karena kalau orang beriman, mereka pasti percaya bahwa yang mengatur segala sesuatu tuh Allah Subhanahu wa taala. Rizki sudah dijamin. Jadi walaupun kita punya anak, Masya Allah kalau 20 gitu ya, itu rizkinya udah ada masing-masing. Nah, kebanyakan anak-anak muda kita sekarang tuh tadi ya, di media barat digembar-gemborkan, banyak kekhawatiran dan lain sebagainya, akhirnya lebih percaya ke situ. Jadi yang pertama tadi, di keluarga kita sendiri, kita nasihati supaya bisa membentengi diri dengan dasar agama yang kuat dulu. Nah, lalu batasi akses ke sosmed yang tidak dibutuhkan gitu ya. Jadi buka sosmed saat kapan? Saat memang benar-benar dibutuhin aja gitu.
Jadi jangan sampai, ini nasihat untuk diri saya sendiri juga gitu ya, dan semuanya. Ketika kita buka sosmed, sekarang kita lihatlah banyak orang yang flexing dan lain sebagainya gitu ya. Misal gini, contohnya tuh kayak sebetulnya kita sebagai manusia itu kan punya kapasitas sendiri ya. Makan, minum, kita satu suap, berapa suap udah kenyang gitu kan sebetulnya. Makan tahu tempe pun sudah cukup gitu ya. Ketika kita lihat sosmed, lihat orang lain, wah ini makan enak nih, wah saya pengen kayak gini. Apa yang kita punya itu nggak disyukuri gitu ya, pengen yang lebih gitu kan. Nah kebanyakan dari kita yang udah berkeluarga, terutama pasangan-pasangan muda tuh berkiblatnya ke sini gitu, lihat sosmed, wah pada fleksi dan lain sebagainya enak, akhirnya tidak bersyukur. Maka di sini harus dibatasi, diganti konten-kontennya dengan konten yang lebih mendidik gitu ya tadi. Nah emang masif ya sekarang dari media barat supaya nekan, wah ini nih kalau kalian punya banyak anak nih nanti susah nih ekonominya gitu ya. Itu kata siapa gitu? Nggak ada gitu kan sama sekali harusnya gitu. Jadi tadi bentengi diri kita dan keluarga kita dengan ilmu agama, lalu batasi tadi sosmed-sosmed yang memiliki pengaruh buruk, dan juga kalau misalkan kita bisa untuk berdakwah di tengah-tengah kita gitu ya, ayo ajak gitu. Jadi dari diskusi ringan, misalkan ada temannya yang child free, ya diskusi biasa aja, tapi jangan sampai menyinggung gitu ya. Jangan sampai menyinggung, kita coba nasihati. Nah di sini nasihati pun tugas kita sebetulnya berdakwah itu bukan untuk penerimaan gitu ya. Tujuan kita bukan supaya si orang ini menerima, tapi penyampaian. Karena hidayah itu hanya milik Allah. Ketika kita sudah menyampaikan, kewajiban kita udah tuntas. Nah, nanti tinggal di situ Allah apakah beri hidayah atau enggak gitu ya. Mudah-mudahan dari penyampaian kita diberikan hidayah. Jadi sebisa mungkin kita bisa berdakwah juga dengan cara-cara kita supaya tadi ya. Tapi yang pertama sebelumnya kita bentengi diri dulu dengan syariat agama, lalu tadi batasi yang pengaruh-pengaruh buruk dari luar, dan juga banyakin tadi ya berdakwah kayak kajian seperti ini mengenai pernikahan yang nanti mungkin bisa nyedot banyak anak muda kayak gitu. Seperti itu sih. Lalu yang kalau misalkan yang bisa kita lakukan satunya lagi sebagai muslim, ayo kita jadi kaya gitu. Sebagai muslim tuh sebenarnya dianjurkan untuk jadi orang kaya. Ketika kita udah kaya, bisa buka usaha, bisa buka lapangan kerja. Nah tadi orang-orang yang memiliki kekhawatiran penghasilan dan lain sebagainya bisa kita bantu secara real. Mungkin seperti itu Kang Pandu, mudah-mudahan menjawab. Ada yang lainnya? Dari ibu-ibunya nggak ada? Ibu-ibu. Mungkin satu lagi tambahan terkait kriteria memilih pasangan gitu ya, terutama yang sekarang tinggal di Jepang. Inilah ya, tidak memungkiri di Jepang tuh ada mungkin dari ikhwan gitu ya, tertarik ke pasangan yang akhwat Jepang gitu lah ya. Karena beda kultur dan lain sebagainya, mungkin ya ada ketertarikan tersendiri. Tapi satu yang perlu kita garis bawahi di sini, sebelum memulai ke rumah tangga jangan bawa PR. Nah, kalau misalkan kita menargetkan tadi pasangan kita orang Jepang, harus benar-benar dilihat apakah orang ini sudah muslim. Yang pertama itu jelas ya, nggak boleh non muslim, nggak boleh ya. Yang kedua, bersedia masuk Islam. Apakah keislamannya itu hanya untuk menikah atau memang benar-benar? Karena kalau misalkan kita tahu emang hanya untuk menikah supaya legal aja, ini luar biasa, selamanya akan jadi PR. Nyuruh sholat nanti susah, nyuruh puasa nanti susah, dan lain sebagainya. Jadi saran kami gitu ya, selama masih ada wanita muslimah di tengah-tengah kita, atau ikhwan muslim gitu ya, yang soleh atau solehah gitu tadi di tengah-tengah kita, itu yang diutamakan gitu ya, sebisa mungkin, karena akan mengurangi PR kita ke depannya gitu. Jangan bikin PR di awal gitulah, kayak gitu sih intinya. Oke, terima kasih, itu aja. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasan yang sangat breaking dari Ustadz EKR ya.
Selanjutnya mari kita berdoa bersama-sama agar semoga kedepannya kita yang masih belum menikah bisa segera mendapatkan pasangan yang soleh maupun solehah, dan yang sudah menikah diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Doanya akan dipimpin oleh Ustadz. Oke, mungkin kita doa menggunakan bahasa Indonesia aja gitu ya, karena salah satu doa pun kita harus bisa memahami doanya apa gitu supaya bisa khusyuk gitu. Jadi bahkan ada ya salah satu ustadz yang saya ikuti ketika khutbah Jumat pun yang seperti tadi ya, innal hamdalillah, lalu beliau langsung artikan gitu, sesungguhnya puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, supaya tujuan dari khutbah itu kan supaya kita paham gitu ya, dan doa juga supaya kita paham apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi untuk sambil kita menutup kajian hari ini, ayo kita berdoa bersama-sama gitu. Yang pertama, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita, memberikan ridhonya kepada kita, melindungi kita dari segala mara bahaya, terutama di Jepang ini gitu ya, dimana ketika kita keluar dari masjid itu luar biasa godaan kiri kanannya. Lalu kita doakan juga mudah-mudahan semua pemimpin di Indonesia, tempat kita, tanah air kita gitu ya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu yang kurang juga dari kita adalah mendoakan para pemimpin. Kalau di Arab Saudi itu tiap hari para ulama mendoakan pemimpin, karena ketika pemimpinnya baik maka rakyatnya pun akan baik gitu ya. Dan yang sekarang belum baik tidak menutup kemungkinan akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang sekarang zolim Allah berikan hidayah jadi lebih baik gitu ya, jadi pemimpin yang baik. Contohnya siapa? Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau yang mengetahui sejarahnya gitu ya. Beliau dulunya kafir, menentang Islam, setelah diberikan hidayah luar biasa membela Islam, bahkan menjadi salah satu yang dijamin masuk surga. Mari kita doakan juga para pemimpin kita, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan negeri kita dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala tindak tanduk kita di dunia ini yang sesuai dengan syariatnya, dan Allah memudahkan kita untuk memahami syariat Islam dan menjalankannya di dunia ini. Dan juga semuanya yang masih bujang mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk segera menikah, diberikan rizki, insya Allah Allah sudah jamin rizkinya. Dan yang sudah menikah, rumah tangganya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan anak-anak yang soleh dan solehah, yang dapat menjadi aset berharga di dunia dan di akhirat, karena anak itu salah satu amal jariah yang bisa diperoleh untuk kita gitu. Lalu dan juga keluarga kita bisa diberkahi nanti sampai akhirat di surga firdausnya bersama-sama, suami istri dan anak-anaknya bisa saling berjumpa juga. Dan juga semua urusan kita, baik urusan dunia dan akhirat, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terakhir doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbikal rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala sesuatu yang benar hanya dari Allah, dan juga kalau misalkan ada kesalahan itu murni dari saya beristighfar kepada Allah, astagfirullahalazim, mudah-mudahan Allah mengampuni. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izul, ada request dari Ustadz Izul, katanya jamaah untuk foto di sini semuanya.